Halo sahabat Bang Lawyer semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama Bang Lawyer, si pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Baik, di video kali ini pembahasan konsultasi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan gugatan perceraian. Ada pertanyaan dari sahabat kita, saya bacakan dan saya tampilkan juga di layar ini ya. Seperti ini teman-teman. Mau nanya Pak, saya sudah mendaftarkan perceraian ke PA, Pengadilan Agama. Tapi 2 kali sidang ditolak karena tidak patut katanya. Surat panggilan tergugat tidak sampai ke alamat. Gimana itu Pak? Mohon pencerahannya. Baik, terkait dengan masalah gugatan perceraian, sebetulnya tidak hanya gugatan perceraian, teman-teman, tapi gugatan perdata secara umum, itu ada saja resiko atau potensi gugatannya itu ditolak. Nah, di antara penyebab gugatan-gugatan tersebut, gugatan perdata, baik umum maupun perceraian, itu ada saja yang ditolak. Dan salah satu faktanya adalah sahabat yang bertanya tadi, bahwasanya beliau sudah mengajukan gugatan, namun ternyata ketika sudah 2 kali sidang, gugatannya ditolak karena hal yang mungkin bisa dianggap sepele, namun ternyata fatal, yaitu kejelasan dan keberadaan pihak tergugat. Ini perlu dan penting teman-teman. Karena kalau misalkan kita menyampaikan di dalam surat gugatan, alamat tergugatnya itu tidak jelas, atau misalkan orangnya itu mungkin sudah pindah tapi kita mencantumkan alamatnya di alamat sebelumnya, dan celakanya lagi ketika alamat sebelumnya yang kita tuliskan, yang kita cantumkan di dalam surat gugatan ternyata sudah beralih, misalkan rumahnya sudah dijual atau misalkan sudah pindah keluar daerah. Nah, ini akan berakibat terhadap gugatan si penggugat ini nantinya. Karena dari pihak pengadilan pasti akan mengirim surat undangan atau panggilan untuk menghadiri persidangan. Ketika petugas ini sampai di alamat yang kita tulis di dalam surat gugatan, kemudian ternyata di alamat yang dituju tersebut ternyata tidak ada nama si tergugat yang tinggal di situ. Bahkan tetangganya di situ tidak ada yang tahu bahwasanya si tergugat tersebut bernama si A dan tinggal di situ. Atau misalkan si tergugatnya sudah lama pindah daerah. Nah, itu juga biasanya petugas pengadilan, surat panggilannya itu akan dibawa lagi kantor pengadilan. Dan laporannya disampaikan kepada majelis hakim bahwasanya si petugas pengadilan ini tidak menemukan orang di alamat tersebut. Di antara catatannya adalah misalkan tergugat sudah tidak tinggal di tempat itu lagi, di alamat tersebut. Atau misalkan berdasarkan keterangan orang sekitar, apakah itu tetangga rumah ataupun pihak RT, bahwasanya tidak ada seseorang yang bernama si A yang jadi tergugat ini di wilayah tempat tinggal di situ, di alamat situ. Nah, itu sangat fatal sekali. Gugatannya bisa ditolak. Nah, oleh karena itu ya, ketika seorang penggugat hendak menggugat si tergugat, maka pastikan alamatnya jelas dulu. Kalau misalkan tidak tahu pasti, lebih baik cari informasi alamat yang jelasnya, di mana keberadaannya. Kemudian cantumkan alamat si tergugat ini dengan detail dan dengan jelas, teman-teman. Kemudian kalau ternyata memang si tergugat ini sudah tidak tinggal di alamat yang kita tahu sebelumnya di situ, tapi sekarang udah nggak di situ, apakah dia udah pindah daerah dan lain sebagainya, bahkan sudah hilang komunikasi, bahkan sudah bertahun-tahun, maka sebaiknya sih dibuat surat. Kalau untuk perkara perdata umum seperti sengketa, itu biasanya pengadilan negeri akan menghimbau si penggugat untuk mengajukan panggilan koran atau panggilan tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang dimuat di media koran. Kalau untuk perkara gugatan perceraian di pengadilan agama, biasanya kalau si tergugatnya ini sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya yang jelas, bahkan sudah bertahun-tahun,
biasanya digunakan yang namanya surat keterangan gaib. Surat keterangan gaib ini biasanya dikeluarkan dari kantor kelurahan atau kantor desa di mana alamat si tergugat tersebut sebelumnya tinggal di daerah kelurahan atau desa tersebut. Nah, itu ya teman-teman, jadi alamat tergugat ini sangat penting dan perlu untuk diketahui keberadaannya. Cari tahu dululah informasi keberadaannya di mana. Nah, untuk sahabat kita yang bertanya tadi, kalau misalkan sudah ditolak gugatannya, kalau sepengetahuan saya, itu bisa mengajukan gugatan ulang, bisa mengajukan kembali, namun harus cari tahu dulu informasi keberadaan si tergugat ini. Nah, kalau memang sudah tidak diketahui lagi dan sudah lost contact tahunan, lebih baik sih menggunakan surat keterangan gaib dan nanti diajukannya gugatan cerai gaib. Bagaimana proses, prosedur, tahapan-tahapan untuk mengajukan gugatan cerai gaib sudah beberapa kali saya sampaikan di channel ini. Silahkan disimak satu per satu. Itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman atau pemirsa YouTube yang memerlukan informasi terkait dengan hal ini. Ikan kakap, ikan teri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.